Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dengan NIM 240512042225. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah internet dari awal sampai masuk ke Indonesia. Awal mulanya, internet itu bermula dari sebuah proyek bernama ARPANET, singkatan dari Advanced Research Projects Agency Networks, yang dibangun pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan sistem jaringan komputer yang dirancang untuk menghubungkan komputer di berbagai lokasi yang rentan akan serangan dari musuh. Tujuan utama dari jaringan ini adalah untuk memastikan komunikasi tetap berjalan dengan lancar meskipun terjadi perang atau serangan yang diluncurkan oleh musuh atau lawan. Selain itu, sistem jaringan ini juga dibuat untuk menghindari adanya informasi yang terpusat yang tidak diketahui oleh seluruh anggota. Dengan begitu, jika terjadi serangan yang merusak satu titik, informasi penting tidak akan hilang dan dapat diakses oleh semua anggota. Awalnya, proyek ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yang kemudian membentuk suatu jaringan terpadu di tahun 1969. Empat situs tersebut adalah Stanford Research Institute, University of California, University of Santa Barbara, dan University of Utah. Seperti yang terlihat di gambar, pada tahun 1969 hanya menghubungkan 4 institut dan juga universitas ini saja. Namun pada tahun 1982 berkembang menjadi hampir menyebar di seluruh Amerika Serikat. Proyek ARPANET secara resmi diumumkan pada Oktober tahun 1972. Masa ini bisa dianggap sebagai awal mula pembuatan web. Setelah pengumuman tersebut, ARPANET berkembang sangat pesat dan akhirnya menyebar ke berbagai wilayah dan universitas di seluruh Amerika Serikat. Karena banyaknya institusi yang ingin bergabung, ARPANET mengalami kesulitan dalam mengelola jaringannya agar tetap optimal. Untuk mengatasi masalah ini, ARPANET kemudian dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET untuk penggunaan non-militer seperti universitas dan institusi, dan juga MILNET yang dikhususkan untuk keperluan militer secara internal. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, kedua jaringan tersebut digabungkan kembali menjadi DARPA Internet, yang kemudian diubah lagi menjadi internet yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1971, ARPANET memiliki 23 node komputer yang terdiri dari komputer-komputer di universitas, institusi, dan juga pusat penelitian pemerintah Amerika Serikat. Setahun kemudian, dibentuklah suatu organisasi yaitu International Network Working Group atau INWG untuk mengembangkan teknologi jaringan internet. Kelompok kerja ini berhasil menciptakan standar yang digunakan untuk jaringan komputer dan juga internet. Pada penemuan internet pertama, Vinton Greycroft yang sebelah kiri ini ditunjuk sebagai pembicara pertama, dan hingga saat ini ia dikenal sebagai Bapak Internet. Vinton Cerf dan juga Bob Kahn yang sebelah kanan ini bekerjasama untuk memperluas jaringan internet dengan merilis artikel berjudul A Protocol for Packet Network Interconnection. Artikel ini berisi spesifikasi rinci tentang TCP, Transmission Control Protocol, sebuah protokol yang sangat penting untuk komunikasi data antar jaringan. ARPANET kemudian berkolaborasi dengan BBN, yaitu Bolt, Beranek, dan Newman, untuk meluncurkan layanan komersial pertama mereka yang diberi nama Telnet. Telnet ini adalah layanan yang merupakan paket data publik pertama yang tersedia untuk umum, menandai langkah awal internet menuju ranah komersial. Hingga pada tahun 1977, jumlah komputer yang terhubung ke ARPANET telah mencapai 111 komputer, yang mendorong pembagian TCP menjadi dua protokol terpisah, yaitu TCP, yaitu Transmission Control Protocol, dan yang kedua yaitu IP atau Internet Protocol. Pada awal tahun 1980-an,
Sejarah internet memasuki babak baru seiring dengan semakin meluas dan juga banyaknya penggunaan PC atau personal komputer di seluruh dunia. Perkembangan ini mendorong penggunaan TCP dan IP sebagai standar protokol pada tahun 1982 yang memungkinkan pengguna internet tidak lagi harus terhubung melalui ARPANET. Pada tahun 1986, sistem nama domain atau DNS (Domain Name System) mulai diperkenalkan. DNS berfungsi untuk menyederhanakan sistem alamat pada jaringan komputer dan internet dengan menerjemahkan alamat IP yang rumit menjadi nama yang lebih mudah diingat oleh manusia, seperti www.google.com yang diubah menjadi IP, misalnya 74.125.130.102. Pada tahun 1990, ARPANET secara resmi dibubarkan. Pada tahun itu juga, CERN mulai mengembangkan World Wide Web atau WWW yang kita kenal sekarang, yaitu sebuah layanan berbasis tampilan grafis. Karena sebelum adanya WWW ini cuma tampilan secara teks saja, bukan grafis. Tepat 3 tahun kemudian, pada tahun 1993, IC didirikan khusus untuk melayani pendaftaran nama domain. Kita masuk ke sejarah internet yang masuk ke Indonesia. Kehadiran internet di Indonesia dimulai pada akhir 1990-an melalui proyek kerjasama dengan lembaga internasional seperti UNESCO. Pada awalnya, universitas dan lembaga pendidikan tinggi menjadi pionir yang memanfaatkan internet untuk keperluan akademik. Memasuki tahun 1990-an, internet di Indonesia mulai dikomersialkan. Pemerintah saat itu memberikan izin kepada perusahaan swasta untuk menyediakan layanan internet. Saat itulah muncul penyelenggara jasa internet swasta seperti APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, dan penyedia layanan lainnya yang berperan penting dalam menyebarkan internet ke seluruh negeri. Pada tahun 2000-an, pertumbuhan internet di Indonesia sangat pesat, bahkan menjadi salah satu yang terpesat saat itu. Akses internet menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses berkat perkembangan teknologi seluler. Hal ini membuat masyarakat mulai akrab dengan layanan seperti Yahoo, Mail, dan juga Google, yang memudahkan mereka menemukan informasi secara akurat dan juga cepat. Di era ini, komunitas daring seperti Kaskus juga muncul dan jadi forum online terbesar, memungkinkan masyarakat untuk bertukar informasi secara cepat. Memasuki tahun 2010-an, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Berbagai platform media sosial seperti Facebook dan Instagram mulai populer, mengubah cara masyarakat berinteraksi, berbagi momen, dan juga terhubung dengan teman-teman secara digital. Dan hingga saat ini, internet masih terus berkembang setiap harinya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.